Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam program Morning Call bersama dengan saya, Pendeta Margareta Kamban, Ketua Majelis Jemaat Nazaret Surabaya. Baiklah Sobat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita melaksanakan seluruh aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan disapa oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita adalah Ulangan 32 ayat 34 sampai 38. Namun sebelumnya itu, marilah kita bersatu dalam doa. Allah dalam Yesus Kristus yang begitu mengasihi kami, terpujilah namamu Tuhan. Dalam tuntunanmu yang sempurna, kami boleh berada di hari yang baru, pengalaman yang baru, berkat yang baru daripada Tuhan. Mengawali seluruh aktivitas kami pada hari ini, firman-Mu kembali melawat kehidupan kami. Tuntun dan berikanlah hikmat kepada kami, sehingga kami mengerti akan firman. Dan di dalam tuntunan-Mu yang sempurna, kami dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari selaku orang beriman. Dalam nama Yesus Kristus, Allah yang begitu mengasihi kami, kiranya Tuhan bersama-sama dengan kami ketika kami mendengar dan merenungkan firman. Amin. Ulangan 32 ayat 34 sampai dengan 38 merupakan renungan kita pada hari ini. Bukankah hal itu tersimpan padaku, termeterai dalam perbendaharaanku? Hakkulah dendam dan pembalasan pada waktu kaki mereka goyang, sebab hari bencana bagi mereka telah dekat. Akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka, sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya dan akan merasa sayang kepada hamba-hambanya apabila dilihatnya bahwa kekuatan mereka sudah lenyap dan baik hamba maupun orang merdeka sudah tiada. Maka ia akan berfirman, di manakah Allah mereka, gunung batu tempat mereka berlindung, yang memakan lemak dari korban sembelihan mereka, meminum anggur dari korban curahan mereka? Biarlah mereka bangkit untuk menolong kamu, sehingga kamu mendapat perlindungan. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Allah di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Sobat GPIB yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, firman Allah yang mengawal perjalanan kehidupan kita hari ini adalah Ulangan 32 ayat 34 sampai dengan 38. Mungkin catatan awal yang perlu kita ketahui bahwa Ulangan 32 ayat 34 sampai 38 itu merupakan bahagian dari rangkaian nyanyian Musa kepada umat Israel yang mengetengahkan akan kasih, kuasa, dan keadilan Allah. Bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang berkuasa terhadap apapun dan siapapun yang ada di bawah kolong langit ini. Nah, seperti yang disampaikan dalam ayat 34. Bukankah hal itu tersimpan padaku, termeterai dalam perbendaharaanku? Ayat ini mau menyatakan akan kuasa Allah. Kuasa Allah yang mau menunjuk kepada bahwa Allah itu adalah Allah yang maha tahu. Maha tahu, yang mengartikan bahwa tidak ada seorang pun di bawah kolong langit ini yang dapat tersembunyi dari pengamatan Allah. Jadi yang mau dikatakan di sini sobat GPIB yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, apa yang kita lakukan
Apa yang kita pikirkan, baik atau buruk, itu Tuhan Allah tahu semuanya. Ini artinya kita bisa mengelabui istri kita, tetapi tidak demikian dengan Allah. Kita bisa mengelabui anak kita, tetapi tidak demikian dengan Allah. Kita bisa mengelabui suami kita, tetapi tidak demikian dengan Allah. Kita bisa mengelabui sesama kita, tetapi tidak demikian dengan Allah. Kita juga bisa mengelabui jemaat, tetapi tidak demikian dengan Allah. Dan ini artinya mau disampaikan bahwa sepandai-pandainya kita menutupi kejahatan kita, sepandai-pandainya kita menutupi kejahatan kita kepada sesama, tetapi tidak demikian dengan Allah. Karena Allah tahu semuanya itu. Karena Dia adalah Allah yang maha tahu akan semua yang ada di bawah kolong langit ini. Nah, kemudian dalam ayat selanjutnya di sini dikatakan bagaimana kuasa Allah itu disampaikan. Hak pula dendam dan pembalasan pada waktu kaki mereka goyang, sebab hari bencana bagi mereka telah dekat. Dalam ayat ini hendak menyampaikan bahwa Tuhan Allah mempunyai kuasa penuh untuk bertindak kepada orang fasik. Tuhan Allah mempunyai kuasa penuh untuk bertindak kepada orang jahat. Tuhan Allah mempunyai kuasa penuh untuk bertindak kepada orang yang memiliki hati yang kelam. Dalam hal inilah sobat GPIB yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mau disampaikan bahwa Tuhan Allah tidak berkompromi dengan kejahatan, dengan orang yang memiliki hati yang kelam, dengan orang yang memiliki hati yang jahat. Itu yang disampaikan di ayat 35. Kemudian dalam ayat selanjutnya disampaikan ayat 36. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya dan akan merasa sayang kepada hambanya. Nah, ayat tersebut hendak menyampaikan bahwa keadilan adalah hakikat Allah. Keadilan adalah hakikat Allah. Dan karena keadilan adalah hakikat Allah, maka Allah bertindak adil kepada seluruh ciptaannya, siapapun ciptaannya itu. Artinya, siapa yang menggelar kehidupan ini berada dalam takut akan Tuhan, berada dalam Taurat Tuhan, ia akan berjumpa dengan kebahagiaan, ia akan berjumpa dengan kemurahan Tuhan, dan kesejahteraan ada padanya. Namun sebaliknya, siapa yang menggelar kehidupannya menyimpang dari kehendak Tuhan, menggelar kehidupan yang penuh dengan kefasikan, kejahatan, maka ia jauh dari berkat Tuhan. Dan ini artinya penderitaan menjumpai hidupnya. Nah, sobat GPIB yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dari firman Tuhan tersebut kita dapat belajar bahwa anugerah Allah, kasih Allah, kemurahan Allah itu akan hadir di tengah-tengah kehidupan orang yang memiliki kebeningan hati, kejernihan berpikir, mampu menghadirkan hati yang taat, hati yang jujur, hati yang tulus, dan hati yang baik. Kendati pun ia berada di tengah-tengah begitu banyaknya suara dunia berupa ide, pendapat, ajaran, dan gaya hidup yang berinteraksi dalam kehidupan ini, ia tidak terkontaminasi. Ia tidak tertularkan dengan suara-suara dunia tersebut. Ia tetap menampakkan perilaku hidup Kristiani yang adil, yang jujur, yang rendah hati, dan menolong sesama dalam keikhlasan serta menjaga kekudusan hidup. Nah, inilah kehidupan orang-orang yang menghargai akan kasih Allah yang terjadi dalam kehidupannya. Lalu, kalau dipertanyakan kepada kita sekalian, bagaimanakah dengan kita? Ini menjadi perenungan bagi kita masing-masing.
Amin. Sobat GPIB yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, firman telah kami dengar yang mengingatkan kembali bahwa hidup yang takut akan Tuhan adalah hidup yang berada dalam berkat Tuhan. Namun Tuhan, kami sadari akan keberadaan kami. Seringkali kami mengecewakan Tuhan melalui perbuatan kami. Kami mudah sekali tertular dengan hal-hal yang tidak baik. Kami tidak mampu untuk menjadi terang di tengah-tengah gelap akan kebaikan. Tolong kami ya Tuhan. Tuntun kami ya Tuhan. Berikanlah kami kebeningan hati, kejernihan berpikir, sehingga kami mampu untuk menghadirkan akan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan. Hanya hikmat-Mu lah yang memampukan kami untuk menghadirkan akan kebaikan di dalam perjalanan kehidupan ini. Di tengah-tengah pergumulan kami, Tuhan tolong kepada kami. Khususnya ketika kami menghadapi dan akan menjalani hari ini. Tuhan, tuntun kami, lindungi kami, berikanlah kami hikmat. Di tengah-tengah pekerjaan kami, usaha kami, di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat kami, kehidupan berkeluarga kami, dalam studi yang ada, Tuhan berkati kami. Kami juga menyerahkan akan gereja-Mu dimanapun berada. Demikian pula gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Tuhan pimpin akan pelayanan, kesaksian, dan persekutuan kami, sehingga membuahkan akan kasih dan kuasa Tuhan melalui seluruh tindak layan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati akan tim Morning Call yang berupaya untuk menghadirkan pemberitaan firman Tuhan melalui media sosial ini. Tuhan juga memberkati akan kami sekalian Majelis Sinode GPIB, seluruh jemaat GPIB dimanapun berada. Tuhan, Engkau juga memberkati akan kehidupan dunia ini, dan Tuhan memberkati juga akan para pemimpin kami dari kota Surabaya sampai pusat Jakarta. Terima kasih Tuhan, khususnya di dalam mempersiapkan diri untuk memasuki pesta demokrasi di dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus. Maka dalam pimpinan dan kasih-Mu lah kami menjalani akan seluruh aktivitas kami pada hari ini. Dalam nama Yesus Kristus yang sangat mengasihi kami, melindungi kami, bahkan memberikan keselamatan kepada kami berdoa. Amin. Sobat GPIB yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sampai di sini pertemuan kita, dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus Kristus memberkati.